Sepekan kunjungan kenegaraan Kaisar Jepang Naruhito dan Permaisuri Masako ke Indonesia, Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang sekaligus Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan, Rahmat Gobel menilai hubungan kenegaraan antara Indonesia dan Jepang terjalin istimewa. Kunjungan Kaisar dan Permaisuri merupakan momentum untuk memperkokoh pondasi persahabatan kedua negara. Berikut liputan jurnalis Metro TV Sabda Role dan juru kamera Nur Hidayat untuk Anda. Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako melakukan kunjungan perdana ke Indonesia sejak naik tahta pada 2019 lalu. Selain ke Jakarta, Kaisar Naruhito juga berkunjung ke Bogor, Bekasi, dan juga Yogyakarta. Diharapkan kunjungan Kaisar Jepang ke Indonesia dapat memperkuat persahabatan masyarakat kedua negara. Lalu apa saja dampak positif dari kunjungan Kaisar Naruhito ke Indonesia? Saya akan berbincang langsung bersama dengan Bapak Rahmat Gobel selaku Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang dan juga merupakan Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan. Apa Pak dampak positif dari kunjungan kenegaraan Kaisar Jepang dan Permaisuri Masako kali ini? Jadi begini. Pertama, Indonesia, Jepang ini memperingati hubungan diplomatik yang ke-65 tahun. Ya. Jadi, dan hubungan Indonesia dengan Jepang ini sudah sangat luas. Tidak hanya di sektor budaya, sosial, bahkan juga di sektor ekonomi. Ya, sangat cukup tumbuh berkembang. Investasi Jepang di Indonesia sangat besar. Kita bisa lihat bagaimana industri otomotif di Indonesia ini dan berapa besar ekspor yang sudah dikontribusikan dan berapa besar lapangan kerja. Tidak hanya itu, struktur industri elektronik otomotif itu juga sangat kuat. Semakin lama semakin baik, semakin kuat, menjadikan produk-produk Indonesia itu bisa menjadi mempunyai nilai tambah. Itu dari segi investasi dan lain sebagainya. Ya, tentu Kaisar ini kan di Jepang ini kan dia lebih fokus kepada kebudayaan dan masalah sosial. Beliau tidak di politik. Oleh karena itu, dan ini menurut saya merupakan satu kekuatan yang sangat luar biasa. Pendekatan kita ini tidak didasari hanya sekedar pocket to pocket, tapi dari hati ke hati. Dan bagaimana maksud daripada hati ke hati? Ada dengan kebudayaan. Ada kesamaan-kesamaan budaya yang Jepang maupun dengan di Indonesia. Kenapa beliau juga harus datang ke Jogja? Ada nilai-nilai yang saya lihat yang sama. Yang ini bisa kita jadikan suatu kekuatan dalam membangun hubungan kerjasama. Jepang ke Indonesia, investasi dia masuk ke Indonesia juga memberikan pendidikan. Ada pembangunan sumber daya manusia. Kita lihat banyak perusahaan Jepang di Indonesia mempunyai training center. Ada yang dalam bentuk bangunan sendiri, building sendiri, peralatannya sendiri. Untuk apa? Supaya bisa terjadi adanya transfer teknologi. Kalau kita bicara budaya itu kan luas ya. Budaya itu bisa menjadi adat istiadat. Ya. Beliau datang bahkan waktu di Jakarta, waktu daftar ke Universitas Persada, dia minta AC-nya dimatiin semua. Jadi saya melihat kenapa dimatikan? Karena panas. Justru dia memperlihatkan bahwa beliau ini ingin merasakan bagaimana udara di Indonesia itu sendiri. Itu sesuatu yang luar biasa menurut saya. Baik, terima kasih Pak Rahmat Gobel, Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang dan juga merupakan Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan. Terima kasih Pak Rahmat. Ya, pemirsa, memang dalam kunjungannya Kaisar Naruhito bersama dengan Permaisuri Masako ini ke Indonesia memang seperti yang dikatakan oleh Pak Rahmat bahwa diharapkan bisa terjalin kerjasama sosial dan juga budaya. Demikian dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sabda Role, Nur Hidayat, Metro TV.